will Trump doctrine last long? Everybody knows Trump will go 4 tahun dari sekarang, karena second term of President Trump. Nah setelah itu apakah yang disebut Trump Doctrine itu menjadi doktrin baru dari the United States of America? Bagaimana masa depan ASEAN? The future of ASEAN. 10 tahun saya sangat aktif di ASEAN. So saya punya hak untuk menyampaikan pandangan, untuk menyampaikan saran-saran kepada ASEAN. Tidak usah tanya urusan dalam negeri, sudah ada yang ngurusi. Saya sudah pensiun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya hormati Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik Rahmini, sahabat dekat saya, teman seperjuangan ketika Indonesia menghadapi krisis, dan kemudian teman seperjuangan ketika dulu kita melakukan reformasi nasional. Moderator, Dr. Ahmad Khairul Umam, kalau saya namakan disingkat SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau belum singkatannya aku, Ahmad Khairul Umam, lebih mudah. Beserta segenap sivitas akademika, para guru besar, para dosen, para mahasiswa dari Universitas Paramadina, para tamu undangan dan partisipan, Ambasador Kwok, dan anggota Kor Diplomatik yang bertugas di Jakarta, Indonesia, teman-teman saya, ada anak menantu saya, Mbak Alia, dan semua. Saya bersyukur kehadirat Allah karena hari ini saya kembali datang ke kampus Paramadina. Saya punya persahabatan yang dekat dengan rektor pertama Paramadina, Cak Nur. Cerita sedikit tentang Cak Nur. Pada saat kami bulan Mei tahun 1998 sedang makan di restoran kecil di Jakarta, saya dengan istri tercinta almarhumah Ibu Ani, Cak Nur dengan istri tercinta beliau. Tiba-tiba di tengah-tengah berbincang-bincang, ada memberitahu saya ada insiden di Trisakti. Terjadi penembakan terhadap 3 mahasiswa Trisakti. Setelah itu saya bicara Cak Nur, kita akhiri diskusi kita ini. Saya khawatir akan terjadi sesuatu yang besar di Indonesia. Saya yang masih bertugas di TNI akan berusaha untuk mencegah situasi yang sangat buruk. Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan bagi bangsa Indonesia yang akan diuji. Cak Nur juga begitu, ingin menjadi bagian dari solusi. Itu pertemuan saya, dan ketika Cak Nur dirawat di rumah sakit tahun 2005, saya sudah menjadi presiden. Saya jenguk sahabat saya itu, dan ternyata itu farewell, perpisahan di antara saya dengan Cak Nur. Rektor-rektor yang lain kebetulan saya juga bersahabat, ada Pak Anies Baswedan, ada Profesor Firmansyah yang pernah menjadi staf khusus presiden, sekarang Profesor Didik Rahmini yang juga punya hubungan baik, ada internal Dr. Sohibul Iman, kemudian juga Pak Sudirman Said, all my friends. Oleh karena itu rasanya I'm happy untuk kembali menyapa dan duduk bersama dengan keluarga besar Universitas Paramadina. Saya mendapat tugas dari Pak Rektor dan Pak Moderator untuk berbagi pandangan saya
tentang dunia kita saat ini, tentang dinamika dan perkembangan dunia terkini. Dan lebih khusus tadi, saya diminta menyampaikan pandangan saya tentang masa depan multilateralisme di tengah ketidakpastian global, baik dari sisi politik atau geopolitik, dari sisi ekonomi maupun dari segi keamanan dunia. Oleh karena itu, saya akan sampaikan pandangan singkat saya, dan kemudian saya senang kalau nanti kita bisa berdiskusi. Conversations bagian dari dialog. Conversation bagian dari solutions. Jangan terjadi kemandekan atau kemacetan dialog di antara kita, di antara bangsa-bangsa sedunia, di antara sesama bangsa Indonesia. Itu pandangan saya. Tentu Pak Rektor, Pak Moderator, saya tidak ingin memberikan kuliah tentang teori hubungan internasional. Bukan. Ya, saya tidak pernah sekolah di Fakultas Hubungan Internasional. Tentu saya harus banyak bertanya kepada mahasiswa HI. Saya lulusan Akademi Militer, S2 saya di bidang manajemen dan leadership di Webster University, S3 saya ekonomi di IPB, guru besar saya di Unhan, bidang pertahanan dan ketahanan nasional. Nah, sepanjang jenjang pendidikan yang saya ikuti, jenjang penugasan di berbagai belahan dunia, tentu saya mengetahui, memahami segi-segi hubungan internasional, sisi-sisi dari politik luar negeri, foreign policy. Jadi yang ingin saya sampaikan ke hadapan forum terhormat ini adalah pengetahuan yang saya miliki dan pengalaman yang saya lakukan dalam dunia diplomasi, dalam dunia hubungan internasional. Orang mengatakan, seperti di Amerika Serikat juga, presiden itu, ini salah menantu saya yang kedua, Mbak Anissa, welcome. Setelah saya ditinggal Ibu Ani berpulang ke rahmatullah, ini kedua menantu saya yang kerap mendampingi saya. Jadi, saya ingin berbagi pengalaman. Dan seperti Amerika Serikat, presiden itu juga di samping commander-in-chief, sejatinya adalah diplomat-in-chief. Kalau Menlu, top diplomat, ambasador juga. Tapi kalau presiden disebut diplomat-in-chief. Itu yang ingin saya bagikan, apa yang saya lakukan dulu. Nah, dari topik yang boleh dikatakan relevan dengan perkembangan dunia terkini, bahkan 1-2 bulan terakhir ini, saya ingin mengangkat sejumlah isu secara singkat. My observations, my views, dan selebihnya mari kita berdiskusi. Pertama adalah saya lihat sedang terjadi perubahan, pergeseran menyangkut world order, tatanan dunia. Tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua dulu. Ingat 1944-1945. Sebagian dari kita still remember. Kemudian setelah itu masuk ke dalam era Perang Dingin. Saya jadikan satu. Tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua hingga masa Perang Dingin, dan bahkan another game changer adalah dunia setelah Perang Dingin berakhir. Yang kedua, saya akan angkat secara khusus pergeseran tatanan dunia setelah G8 itu boleh dikatakan bubar.
G8 dulu adalah G7 plus one. Plus one-nya Rusia. Sejak tahun 2014, apa yang terjadi di Eropa, Crimea, Rusia no longer member of the G8. Makanya kembali lagi ke G7. Yang ketiga, isu yang ketiga, benar yang dikatakan Dr. Umam tadi, sepertinya terjadi the rise of ultranationalism, the rise of unilateralism, dan juga mulai ada tanda-tanda negara-negara melakukan proteksi. Ini sama dengan isolasionisme. Dan bersamaan dengan itu tentu terjadi decline, menurunnya multilateralisme. Pasti dan logis itu. Isu berikutnya lagi adalah perlu dilihat ke depan, ada 3 strong men, strong leader. Kita lihat, beliau bertiga hampir pasti akan memainkan peran yang penting di dunia. Saya sebut pertama, Presiden Xi Jinping. Saya bersahabat dengan Presiden Xi selama 3 tahun, karena sebelumnya saya bersahabat dengan Presiden Hu Jintao. Kemudian yang kedua, setelah Xi Jinping, Presiden Putin. Saya bersahabat dengan Putin selama 10 tahun. Dan yang ketiga, last but not least, Presiden Donald Trump. Saya belum punya kesempatan untuk bersahabat dengan Presiden Trump. Baik, kemudian saya akan mengajak untuk melihat dengan dunia yang berubah seperti ini, many uncertainty, unpredictability, chaos here and there. Lantas bagaimana nasib G20? Masihkah G20 nanti sama dengan G20 yang dibentuk pada 2008 dulu? Saya termasuk yang dilibatkan dalam membentuk G20. Ketika Presiden George Bush, sahabat saya, menelpon saya di Jakarta, diminta pandangan saya tentang G20 dan kesediaan Indonesia untuk bergabung dalam G20. Jadi seperti apa masa depan G20? Masa depan G7, masa depan BRICS. Indonesia sudah resmi menjadi anggota BRICS. Seperti apa ke depannya? Dan masa depan other regional architectures. Ada ASEAN dan banyak Uni Eropa dan banyak sekali asosiasi regional yang bekerja sama baik dalam bidang ekonomi maupun dalam ekonomi dan politik. Saya juga ingin mengajak melihat masa depan PBB seperti apa. The United Nations. Masihkah PBB seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri yang mereka berkumpul 3 bulan di San Francisco setelah ada pertemuan di Potsdam, Berlin. Saya sudah datang ke Potsdam situ ketika pemimpin Perang Dunia Kedua, Stalin dari Rusia, Churchill dari Inggris, dan Presiden Truman dari the United States. Adakah PBB yang dirancang dulu for peace, for justice, and for development itu masih akan begitu perannya nanti? Nobody knows. Kemudian veto power, semua tahu. Sekarang ini ada namanya hak veto, yang pegang hanya 5 negara. Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok. Only 5 countries. Pemegang hak veto sangat menentukan apapun yang terjadi di dunia ini. Suara satu pemegang hak veto bisa mengatasi, bisa membatalkan keputusan Majelis Umum PBB yang anggotanya 190 negara lebih. So powerful, veto power. Seperti apa masa depannya? Kemudian ada Bretton Woods Institute, Bretton Woods System yang dipikirkan tahun 1944-45 dulu, seperti masa depan IMF seperti apa? World Bank seperti apa? WTO seperti apa?
in a changing global environment. Apalagi ketika nanti masing-masing negara melakukan aksi sepihak, bukan aksi multilateral. Adakah masih efektif? Adakah masih powerful yang namanya IMF, World Bank, dan juga WTO? Isu yang lain, will Trump doctrine last long? Everybody knows Trump will go 4 tahun dari sekarang, karena second term of President Trump. Nah, setelah itu apakah yang disebut Trump Doctrine itu menjadi doktrin baru dari the United States of America? Itu juga akan menentukan seperti apa world order nanti after Trump. Karena tidak Trump point 1 sudah tahu, 1.0, Trump 2.0 sedang berjalan, dan nggak ada lagi Trump 3.0. Kecuali konstitusi diubah di Amerika Serikat. Yang tadi diingatkan oleh Bung Umam, bagaimana masa depan ASEAN? The future of ASEAN. 10 tahun saya sangat aktif di ASEAN. So, saya punya hak untuk menyampaikan pandangan, untuk menyampaikan saran-saran kepada ASEAN. Sesuai dengan spirit of ASEAN, ASEAN Community. Dan yang ke-9 atau yang terakhir isu ini yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, apa mungkin no more world order? Karena masing-masing negara ingin memperjuangkan kepentingannya sendiri. Every country for itself. G0. Inilah isu-isu menurut saya yang aktual, yang fundamental, yang akan bisa menjadi game changer, bisa menjadi milestone terhadap perjalanan dunia ke depan, termasuk world order yang barangkali akan terbentuk dalam bentuknya yang baru. Saya akan sampaikan highlights, saya akan sampaikan dengan cepat, karena tentu almost everybody knows tentang ini semua. Ya, yang tadi, tatanan dunia. Sudah saya sampaikan tadi, pilar dari tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua adalah Potsdam Commitment, UN Charter, Piagam PBB yang masih berlaku sekarang, veto power, kemudian Bretton Woods System. Kita lihat, kita simak, dari situ kita melihat. Yang kedua, era Perang Dingin, masih ingat, ada blok barat dengan NATO-nya, kekuatan pertahanannya, ada blok timur dengan Pakta Warsawa-nya. Kemudian ada non-blok. Indonesia masuk non-blok. Tidak masuk ke barat maupun ke timur. Nah, di situ kita masih ingat kejayaan ideologi. Karena blok barat is about democracy, capitalism. Kemudian blok timur itu tentang komunisme, sosialisme, dan strong government. Kemudian kita tandai masih dalam era Perang Dingin, terjadi liberalisasi, bukan liberalisasi paham ya, pembebasan dari bangsa-bangsa Asia Afrika, merdeka. Karena itu opportunity yang bagus, momen sejarah yang bagus untuk memerdekakan bangsanya masing-masing. 1989, I was di luar negeri waktu itu, menyaksikan ketika tembok Berlin runtuh. Itulah the end of the Cold War. Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Francis Fukuyama, scholar, political scientist dari Stanford University, saya pernah bertemu dengan yang bersangkutan di Beijing waktu itu, membuat buku yang disebut The End of History, The Triumph of Capitalism. Meskipun ternyata tidak seperti yang dibayangkan penuh oleh Francis Fukuyama dulu. Lantas, pasca berakhirnya Perang Dingin, kelihatan hegemoni, dominasi dan hegemoni dari Barat, utamanya Amerika Serikat. The rise of market economy. The rise of, say, capitalism. The spread of democracy around the globe. Termasuk di Eropa Timur.
dan kemudian the inception kemudian of the G20. Saya harus menyimpulkan karena saya salah satu cikal bakal dari pemimpin dunia yang membentuk G20, maka I have to tell you, 7 tahun itu sangat indah. 2008 sampai 2014. Beautiful. Kita kalau sedang ada G20 Summit, G20 Retreat, Pak Dipoala masih ingat karena sering bersama saya dulu, itu hubungan satu sama lain so close, playing jokes. Ada Bush, kemudian ada Obama, Putin, Hu Jintao, kemudian Xi Jinping, kemudian ada Angela Merkel, ada David Cameron, ada siapa lagi yang Tony Blair sudah bergeser, kemudian Jepang cukup banyak Perdana Menteri, counterpart saya, semua itu bisa duduk bersama dengan baik. Playing jokes, I tell you. Sekarang no more. Never again. Ini salah satu yang menonjol. Dan di samping kejayaan ideologi, itu juga kejayaan heyday of multilateralisme, regionalisme, arsitektur subkawasan. Dulu. Sekarang ini sepertinya sedang ditinjau kembali, sedang berubah, sedang bergeser menuju bentuknya yang we do not know. Seperti apa? Inilah yang ingin saya sampaikan, dan kembali tadi sudah saya singgung ketika G8 bubar kembali ke G7, kohesi G20 mulai terganggu karena G20 without Putin. Oke, kemudian blok politik dan ekonomi makin tajam. Dulu G7 itu economic blocks. BRICS dulu economic blocks. Now, both G7 dengan BRICS itu bukan hanya blok ekonomi, tapi juga blok politik. Sekarang ini. Jadi berbeda sekali dengan situasi dulu. The rise of China, Tiongkok menjadi negara yang kuat, yang boleh dikata men-challenge negara-negara yang sudah menjadi superpower sebelumnya, utamanya Amerika Serikat. China growing real well, baik secara ekonomi, secara militer, dan pengaruh politik di kawasan. Kemudian kita lihat drama berikutnya lagi, Crimea, Ukraina, itu juga menurut saya bentuk perlawanan Rusia. Bentuk perlawanan Rusia terhadap Barat yang dianggap terlalu dominan, yang dianggap melakukan hegemoni atas urusan internasional. Nah, kemudian ini juga mari kita lihat bersama-sama. Kemarin katakanlah untuk Ukraina, Amerika bersama-sama Eropa berhadapan dengan Rusia. Ada beberapa negara lebih cenderung bersama Rusia. Minggu ini changing. Kemarin di PBB itu pertama kali Amerika Serikat tidak bersama-sama Eropa. For the first time in history. Pandangan Amerika sama dengan pandangan Rusia dan pandangan Tiongkok. Ini menunjukkan sesuatu sedang terjadi. Tentu para kepala negara, kepala pemerintahan, diplomat harus melakukan observasi, watch apa yang terjadi, supaya nanti siap untuk merespon perkembangan dunia yang mungkin berjalan sangat cepat. Saya masuk pada isu berikutnya tentang isu apakah masih relevan, apakah masih bisa bertahan arsitektur yang disebut dengan multilateralisme. Mengapa? Donald Trump 1.0 sudah mengatakan America first. Yang lain nomor sekian. Make America great again. Trump. Donald Trump 2.0 lebih agresif. Policy pendekatan Presiden Trump sebagian radikal agenda.
Amerika. Bayangkan kalau nanti China first, Rusia first, semua begitu, apa yang terjadi? Oke, seperti menjadi sejarah, menjadi dimasukkan ke museum yang namanya kebersamaan, togetherness, collaboration, cooperation yang disebut dengan multilateralism. Itu kompetisi for power. Bagi mahasiswa HI pasti mengetahui, kaum realis mengatakan hubungan internasional itu adalah a power competition, struggle of power. Begitu. Jangan percaya pandangan kaum liberalis dan kaum idealis yang percaya adanya genuine cooperation, genuine partnership. Kalau yang idealis ditambah dengan norma-norma values yang dianggap bagus. Lupakan itu bagi kaum realis. Menang atau kalah. Begitu. Sejauh mana kita winning the global competition. Power. Economic power, political power, military power. Seperti itu. Kemudian yang saya katakan tadi, saya punya ada buku yang menarik, saya kira sudah dibaca oleh semuanya, The J-Curve, ya. A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall, yang menulis Ian Bremmer. Itu analisisnya tajam sekali. Yang belum baca buku itu, saya anjurkan untuk membaca. Saya membacanya, dan yang bersangkutan, Ian Bremmer pernah ke Jakarta, datang ke kantor saya, masih presiden, kami berdiskusi tentang geopolitik, tentang masalah-masalah atau hubungan internasional. Jadi Ian Bremmer mengatakan, bukunya juga ada, saya sudah baca, tentang G0. Yang saya katakan tadi, every country for itself. Lupakan negara lain. Jangan sampai ambasador Singapura nanti saling melupakan. Singapura melupakan Indonesia, melupakan Malaysia, melupakan Vietnam dan segala macam. Padahal sejak 1967 kita sudah bersatu dalam ASEAN. Jadi amit-amit jangan sampai ada era dunia menganut G0. Begitu. Mungkin bukan sama-sama maju, mungkin sama-sama mundur dengan cara seperti itu. Saya akan masuk yang saya katakan tadi, peran, roles, dreams, ambitions, tiga orang kuat di dunia, yaitu Xi Jinping, Putin, dan Trump. Masing-masing punya dreams, pasti untuk kejayaan negaranya, dan mereka punya hak. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Trump ingin Amerika great, Xi Jinping begitu juga, Putin juga begitu. Mereka juga saling berkompetisi untuk menjadi the real world leader. Berkompetisi untuk menjadi the real pemimpin dunia. Nah, mengapa ini punya pengaruh yang besar? Karena tiga negara itu, Tiongkok, Rusia, Amerika, punya elemen penting. Tiga elemen penting untuk bisa bermain secara mengesankan dalam percaturan dunia. Elemen pertama, mereka punya kekuatan ekonomi. Elemen kedua, mereka punya kekuatan militer. Dan elemen ketiga, mereka juga punya kekuatan teknologi. So, mari lihat ke depan. Skenario yang mungkin terjadi, ke depan, tiga-tiganya saling berkompetisi. Saling menjadi rival. Skenario pertama. Skenario kedua, duduk bersama dan berkolaborasi, mereka bertiga. Itu juga satu opsi. Seberapa persen kemungkinannya, ya kita tidak tahu. Nah, skenario yang ketiga, tolong disimak baik-baik. Sekarang ini, di antara Xi Jinping, Putin, sama Trump, Xi lebih dekat ke Putin. Siapa tahu nanti Putin lebih dekat ke Trump. Oke, ini juga satu hal yang bisa mengubah jalannya sejarah. Tanda-tandanya ada. Oke, masa depan G20. G20 bisa mati suri.
Tidak seperti dulu. G7 karena itu 7 negara, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Kanada. 7 countries. Itu sistem politiknya sama, ideologinya sama, sistem ekonominya sama. Probably masih bisa dekat dan tetap bertahan meskipun I don't know Trump sejauh mana masuk atau setengah masuk dalam G7 itu. NATO bisa saja surut. NATO itu backbone-nya Amerika. Pakta Warsawa dulu backbone-nya Uni Soviet. Uni Soviet bubar, Pakta Warsawa bubar. Nah sekarang kalau misalkan Trump berbulan madu dengan Putin, ada kedekatan Rusia dengan Amerika Serikat, bagaimana NATO? Eropa sendiri tentu tidak kuat, terutama secara militer. Bisa kita lihat nanti. Kemudian BRICS, bagaimana BRICS masa depan? Kita baru masuk. Seperti apa nanti? BRICS ini sekarang menguat karena merupakan simbol perlawanan terhadap Barat. BRICS. Nggak suka Barat, yang terlalu mendominasi lah. Kira-kira begitu. Maka ada BRICS. Bukan hanya blok ekonomi. BRICS yang dulu, Brazil, Rusia, India, China, South Korea itu blok ekonomi. South Africa, saya bilang apa tadi? South Africa, sorry. Slip of the tongue. Sekarang menjadi blok politik dan ekonomi. Lah nanti, backbone-nya ya China, Rusia, mungkin India. Lah kalau Rusia dengan Amerika bermesraan, apakah BRICS masih seperti BRICS yang sekarang ini? Could be changing. Kita tidak tahu. Oke. Kemudian arsitektur yang lain ASEAN, kita Ambassador Kwok harus dijaga betul. I'm hoping that all leaders of the ASEAN member countries ingat ini satu-satunya warisan heritage dari para founding fathers untuk kebersamaan kita di Asia Tenggara. Malah mungkin makin kuat. Nggak ada perang tarif, nggak ada perang dagang, menjadikan masyarakat ekonomi bersama. Itu spirit of Bali Concord dulu. Mudah-mudahan terjaga. APEC menurut saya sudah melemah. Kalau kumpul yang penting foto-foto bareng-bareng dengan pakaian adat itu. East Asia Summit, saya ikut menggagas. Saya menjadi chair dulu di Bali. Ada Obama, ada semua di situ. Menurut saya sudah mulai pudar juga. D8, menurut saya juga akan mati suri. Uni Eropa, menurut saya bertahan. Karena ya Eropa dengan sistem, dengan ideologi, dengan paham ekonomi yang sama. Kemudian ada namanya Regional Comprehensive Economic Partnership, ASEAN Plus. China di situ. Menurut saya masih terjaga. Kecuali nanti kalau Amerika pernah bikin tandingan dulu Trans-Pacific Partnership, TPP. Kalau itu ada lagi nanti siapa tahu, sebagian ASEAN ikut RCEP atau ikut BRICS, sebagian ASEAN ikut TPP, pasti ada masalah internal. I tell you. Ya, jadi ASEAN ini relatif aman, tapi not to be taken for granted. Menyangkut masa depannya. Oke, itu yang setelah ASEAN mana tadi? Yang G0 tadi ya. Saya sudah sampaikan tentang G0. Jadi isu terakhir adalah tentang every country for itself. Dan kita lihat saja nanti. Saya harus berhenti di sini. Saya hanya bikin highlights. Nah selebihnya mari kita perdalam. Kita perdalam dengan diskusi kita. Ya, saya dengan senang akan menjawab pertanyaan. Tidak usah tanya urusan dalam negeri, sudah ada yang ngurusi. Saya sudah pensiun. Terus kalau nanya kepada saya nggak usah pakai profesor, jenderal keberatan nanti. SBY langsung. Terima kasih, saya kembali ke sini.